Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, subuh ini Allah membangunkan kita, Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kalau karena tidak petunjuknya, kalau bukan karena hidayah Allah, tentu kita sangat berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Banyak saudara kita yang sehat, banyak saudara kita yang kuat, tapi tidak mendapatkan petunjuknya, tidak mendapatkan petunjuk Allah untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan kesempatan baik ini karena sesuai dengan jadwal Ahad kelima setiap bulan Desember itu ada Ahad kelima, itu gilirannya takmir. Saya mengontak Ustadz Dono ternyata di Semarang. Bismillah saya mencoba, dan mudah-mudahan ini adalah pembuka Ahad kelima berikutnya. Kita tidak menyerahkan lagi kepada Ustadz. Kita akan memberikan kesempatan kepada takmir untuk menyampaikan sesuatu, ya, sehingga ini menjadi ajang untuk kita bertukar ilmu, saling mengisi jamaah sekalian. Nah, secara akhir tahun Masehi ini adalah hari terakhir di bulan Desember. Maka saya mencoba mengangkat bahwa bagaimana hidup bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah refleksi diri dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa gambarnya di situ Mekah? Kenapa gambarnya gambar Ka'bah? Salah satu kebahagiaan seseorang ketika melihat Baitullah, ketika melihat Ka'bah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Apakah kita punya kesempatan untuk melihat Baitullah? Apakah semua orang punya kesempatan melihat Baitullah? Semoga seluruh jamaah Masjid Darussalam punya kesempatan itu. Dan andaikan tidak, apakah kebahagiaan itu hanya dengan melihat Baitullah? Jamaah sekalian, hidup bahagia adalah tujuan akhir setiap manusia, baik itu muslim maupun bukan muslim. Maka tujuannya manusia itu adalah hidup bahagia, ya. Namun, apakah Anda tahu, apakah kita tahu bahwa kebahagiaan itu sejatinya ditemukan melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyandarkan kebahagiaannya itu pada materi. Banyak uangnya, nanti merasa bahagia ketika punya banyak uang.
bahagia ketika punya kendaraan baik, merasa bahagia kalau punya rumah yang baik. Apakah seperti itu yang dimaksudkan kebahagiaan? Sesungguhnya bahwa kebahagiaan, prinsip kebahagiaan itu dijalankan untuk mencapai kebahagiaan abadi dan sejati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa itu akan mencapai kebahagiaan. Muflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jamaah sekalian, di sini disebutkan, di ayat ini disebutkan bahwa mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini jelas disebutkan bahwa orang yang beruntung, muflihun, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ternyata saya agak kabur sudah melihatnya. Sudah berumur ya Bu ya. Di sini disebutkan bahwa hudan birrabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang mendapat petunjuknya, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, kalau kita teruskan, orang yang mendapat bimbingan Allah dalam hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, muflihun, mendapatkan petunjuk dari Allah. Sekali lagi, kebahagiaan bukan terkait materi, tetapi terkait pada jiwa yang tenang dan ceria. Ya, kebahagiaan bukan terkait dengan materi, tetapi disebutkan bahwa jiwa yang tenang. Ada orang mengaitkan kebahagiaannya dengan materi, bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, ketika itu terjadi, jamaah sekalian, ketika dia bekerja tidak mendapatkan uangnya, maka dia akan kecewa. Ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada telinganya, pada omongannya orang. Dia berbuat baik karena mau mendapatkan pujian. Dia sudah berbuat baik, ternyata tidak dipuji oleh orang sekelilingnya, maka dia akan kecewa, tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dia membangun rumah karena ingin mendapatkan pujian. Wah, rumahnya si fulan besar, rumahnya dibangun tapi tidak mendapatkan pujiannya, kecewa. Jamaah sekalian, Ramadan sudah dekat. Salah satu yang terjadi pada kita, pada orang Indonesia, rumahnya diperbaiki, beli sofa bagus, gordennya diperbaiki, berharap ketika datang tamunya memuji, Bu, sofanya bagus ya, Bu, gordennya bagus ya, Bu, Pak, kuenya enak. Ternyata tamunya tidak menyebutkan itu, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaannya karena menggantungkan kebahagiaannya pada materi, pada omongannya orang. Jamaah sekalian, saya lanjutkan. Kita setiap hari mendengarkan azan. Kita mendengarkan hayya wassalam, hayya al falah.
5 kali sehari semalam. Bahwa kata muflihun adalah derivasi dari kata falah. Ya, derivasi kata falah. Muflihun adalah derivasi dari kata falah yang kita setiap waktu 5 kali mendengarnya sehari semalam. Jemaah sekalian, falah dalam asal bahwa sholat adalah kebahagiaan. Nah, kita bisa melihat ternyata Allah sudah sangat luas memberikan rahmatnya kepada kita bahwa sholat adalah kebahagiaan. Nah, jamaah sekalian, ketika sholat masih dilaksanakan sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka orang itu tidak akan mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena dia berpikir, karena dalam dirinya hanya berpikir untuk menggugurkan kewajibannya. Tetapi di sini, falah di sini adalah kebahagiaan, sholat untuk mencapai kebahagiaan. Orang yang beriman adalah orang yang melebihi kebahagiaan yang lainnya. Jamaah sekalian, ini orang munafik itu sangat sulit untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh. Tanda-tandanya adalah orang, insya Allah orang yang masih rutin mengerjakan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, insya Allah itu adalah orang yang dirahmati Allah dan bisa dimaksudkan bahwa dia bukanlah orang munafik, karena sholat subuh berjamaah di masjidnya Allah, di rumah-rumah Allah, siapa yang mau lihat? Orang masih nyenyak tidurnya, orang masih nyaman dengan selimutnya. Dan mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang dirahmati Allah dan tidak termasuk orang yang munafik. Sekali lagi, jamaah sekalian, bahwa azan yang kita dengar hayal shalah, hayal falah, bahwa itu sesungguhnya kebahagiaan. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat adalah kebahagiaan, jamaah sekalian. Orang mukmin sejatinya mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat di surat Al-Mu'min, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang beruntung, ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin. Al-Mu'minun ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi mukmin, ya, mukminun adalah salah satunya adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Apakah khusyuk itu harus tenang? Apakah khusyuk itu tidak bisa terjadi kalau ada anak yang ribut, ada yang berisik, ada berbagai macam? Maka kalau khusyuk itu bisa terjadi hanya seperti itu, maka tidak akan khusyuk sholat yang masjidnya di pinggir jalan, yang mobil lalu lalang. Tidak khusyuk sholatnya orang yang di lingkungannya banyak anak-anak. Ya, jamaah sekalian, kita perlu mencermati dengan baik. Kalau kita teruskan bahwa siapa mukmin yang beruntung itu adalah kebahagiaan, diawali dengan sholatnya khusyuk, bersedekah, menghindari hal-hal yang sia-sia dan menjaga kehormatan, dan sholatnya selalu terjaga. Ini kalau kita teruskan surat Al-Mu'minun ini sampai ke ayat-ayatnya berikutnya, disebutkan di situ bahwa menghindari hal-hal yang sia-sia, sedekah, menjaga kehormatan, dan sholat selalu terjaga.
Mana yang dimaksudkan dengan sholat yang selalu terjaga? Kita selalu berusaha melaksanakan di awal waktu. Begitu mendengarkan azan, hentikan seluruh pekerjaan Anda, hentikan seluruh aktivitas Anda. Maka kita selalu berikhtiar menjaga sholat kita. Jamaah sekalian, rutinkan, rutinkan dalam hati Anda setiap waktu itu kotak amal yang disediakan. Tidak usah berpikir nanti aja aku menyumbang, nanti aja saya berinfak ketika punya banyak uang. Bismillah, ayo rutinkan isi kotak amal itu setiap Anda datang ke masjid ini, minimal datang pada subuh hari, karena malaikat mencatat itu. Dan di saat orang-orang masih tidur, Anda melakukan ketaatan, Anda bersedekah, insya Allah Allah akan merahmati kita. Jamaah sekalian, ketika manusia berharap pada material, ya akan mengalami banyak kekecewaan. Karena memang standarnya bahagia itu adalah kebahagiaan jiwa. Jamaah sekalian, di awal saya sudah menyebutkan bahwa kebahagiaan yang bersandar pada materi banyak mengalami kekecewaan. Kita berbuat baik karena mau mendapat pujian orang, kita berbuat baik untuk mendapatkan hal-hal tertentu, tapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, berdasarkan awal ini, apa yang menjadi kunci-kunci kebahagiaan dalam Islam? Tentu banyak hal yang menjadi kunci-kunci atau prinsip-prinsip yang bisa menjadi kebahagiaan dalam Islam. Ada 5 yang saya coba angkat. Ya, tentu banyak hal, dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyampaikan ini. Jangan sampai waktunya masih ada, saya sudah kehabisan bahan. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Kunci yang pertama, menjalin hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata yang menjadi kunci bahagia itu adalah syukur. Yang ketiga, sabar. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan kehidupan. Yang keempat adalah memberi manfaat. Ternyata memberi manfaat juga adalah membuat orang bahagia. Yang kelima, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Ini yang saya coba angkat menjadi kunci-kunci kebahagiaan. Ada 5. Yang pertama, jamaah sekalian, dalam Islam semua aktivitas manusia adalah perwujudan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas diharapkan bernilai ibadah. Kita biasa mendengar hablum minallah, hablum minan nas. Jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat Az-Zariyat, surat 51 ayat ke-56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Secara fitrah bahwa kita manusia memang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sudah disampaikan oleh Ustaz Zaidul kemarin, bahwa
Manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, coba kita melirik kembali, ya, melirik kembali apa yang sudah terjadi pada diri kita, apa yang sudah kita lalui, dan apa yang akan kita kerjakan. Jamaah sekalian, coba kita lihat, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Bersumpah dengan waktu. Kita lihat, minimal ada 4 kali dalam Al-Quran Allah bersumpah diabadikan waktu. Yang pertama, wal fajr, demi fajar. Yang kedua, wad duha, demi duha. Yang keempat, wal asar, demi sore, demi asar. Dan yang wal lail, ya, demi malam. Allah bersumpah dengan itu, dan ayat-ayat ini sering kita dengar, sering kita baca. Jamaah sekalian, dalam kehidupan kita, demi waktu, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu, ya. Jadi sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Jamaah sekalian, coba kita lihat, umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 dan 70 tahun. Ya, di akhirat 1000 tahun itu, di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau kita matematis bahwa 24 jam dibagi 1000 sekitar 0,024 jam akhirat. Maka kalau dihitung rata-rata usia umat, anggaplah itu adalah 25 tahun, maka sesungguhnya umur kita hanya 1,5 jam. Orang yang umurnya 65 ternyata diukur dengan akhirat itu 1,56 jam. Nah, kalau kita rinci, umur kita dihabiskan untuk apa? Tidur, mengerjakan pekerjaan dunia, bersantai, beribadah. Coba kita lihat, ya, coba kita lihat. Kalau umurnya 65 tahun, maka ya 29%, ya 29% atau sekitar 18 atau 19 tahun itu kita gunakan untuk tidur. Ternyata banyak, ya, orang itu tidurnya rata-rata kurang lebih 8 jam. Nah, kalau kerja, yang kerjanya ya sekitar 50%, itu orang yang kerja ya kira-kira ya 12 jam sehari. Ada orang yang kerja 12 jam sehari? Tidak ada. Mungkin 8 jam kantoran, padahal di kantor pun itu juga leye-leye, tidur-tiduran, ngobrol dan seterusnya. Nah, anggaplah bahwa orang bekerja di dunia itu 12 jam, maka sekitar 50% atau 32 tahun itu digunakan untuk bekerja. Jamaah sekalian, ini tidak dihitung tidurnya kita pada saat masih berumur 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Tidak dihitung tidurnya kita ketika belum akil balik, masih banyak tidur, tidak dihitung, jamaah sekalian. Ya, kemudian selebihnya kita menggunakan bersantai. Bersantai mungkin ya 4 jam. Ya, bermain HP, ngobrol sama anak, ngobrol sama cucu, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman. Ya, ngerumpi dan seterusnya. Maka
yang digunakan untuk nganggur, untuk santai itu sekitar 17%. Jamaah sekalian, dan kalau kita lihat bahwa ibadah mungkin satu orang setiap kita melaksanakan sholat yang 5 menit, padahal 5 menit itu sudah lama sekali untuk melaksanakan sholat. Sehari kita melaksanakan 5 waktu, anggaplah rata-ratanya sambil mengerjakan qobliyahnya, ba'diyahnya itu 10 menit. Maka 5 kali 10 menit kurang lebih 1 jam. 1 jam itu dikali dengan umur kita ternyata masih 2,7 tahun jamaah sekalian. Hanya 4%. Ya, hanya 4%. Nah, untuk melihat, ayo kita sama-sama mencoba lihat siapa yang paling senior di antara kita ini. Pak Haris atau Pak Gatot yang senior? Coba kita lihat sambil koreksi diri. Misalkan saya tanggal penanggalan Masehi 7 Desember yang lalu itu umur saya insya Allah 48 tahun. Masa 48 tahun. 48 tahun secara hitungan, ya. Kalau tidur saya rata-rata 8 jam sehari, maka 16 tahun itu saya sudah gunakan tidur. Padahal kalau saya naik bis, saya juga tidur. Naik bis mau pergi bekerja, banyak saudara kita yang tinggalnya di Surabaya kerjanya di Malang, atau tinggalnya di Malang kerjanya di Surabaya, itu naik di bis tidur. Ya, kalau hitungan tidur kita itu 8 jam sehari, ya. Kalau kerja 12 jam seharian, maka 50%. Ternyata saya mencoba menghitung bahwa anggaplah 1 jam sehari dari 24 jam itu saya gunakan 1 jam untuk beribadah, ya. Itu pun juga hanya sekitar 2 tahun atau 4%. Dan secara hitungan akhirat bahwa waktunya sangat sedikit, Pak. 1,5 jam kalau kita makan di warteg atau apalagi di kafe. 1,5 jam ini terlalu simpel, terlalu singkat. Nah, coba kayak kita lihat. Pak Gatot umurnya sekarang sudah berapa, Pak? 71, Masya Allah. 17 ya, Pak? Ya, 17. Pak Gatot anggaplah tidurnya, Pak Gatot itu sudah ada tidur 6 jam lah. Ya, Pak Gatot mungkin ya bersantai dengan cucunya. Pak Gatot sudah ada kantor juga. Ya, anggaplah bersantainya Pak Gatot lebih banyak. Ya, kerja tinggal berapa nih? 9 jam. 9 jam itu termasuk kalau misalnya Pak Gatot itu setiap hari pulang dari masjid ini, berangkat dari kantor, saya sudah ketemu di Sunandar Priok, gendong ranselnya, jalan. Anggaplah beliau sedang bekerja. Ya. Nah, kalau kita lihat ternyata beliau ya umurnya 71 tahun. Kalau kita secara hitungan akhirat ternyata sangat simpel, 1,7 jam. Apakah kita akan mencapai umur 70 tahun? Belum tentu. Warna rambutnya beliau sudah putih semua, saya masih sedikit putihnya. Apakah akan putih? Saya akan mendapatkan putih semua? Belum tentu, jamaah sekalian. Beliau sudah melewati banyak hal. Nah,
kalau mak siapa yang paling senior? Umar kali ya. Ada Umar kah? Nah, Umar berapa umurnya sekarang Umar? Hah? Rahasia. Masya Allah. Ya, apa? Nah, siapa yang paling muda di sini? Pak Nasir berapa? 45. Oh, beda sedikit dengan saya. 45. Ya. Secara akhirat ternyata umurnya Pak Nasir baru 1,08 jam. Nah, jamaah sekalian, kalau demikian adanya bahwa masih berprinsip bahwa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan hanyalah ibadah ritual, sholat, puasa, bersedekah, melaksanakan haji, ya, dan itu yang dihitung sebagai ibadah, maka terlalu simpel. Yang dihitung adalah sholat, yang dihitung adalah berzikir, yang dihitung adalah berpuasa, yang dihitung adalah melaksanakan haji. Terlalu simpel. Maka dari itu jamaah sekalian, maka yang harus dilakukan adalah semua amal perbuatan kita sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi, ya, sesuai yang disebutkan tadi bahwa ya, itu harus diniatkan menjadi amal ibadah. Saya yang disebutkan di awal tadi bahwa apapun yang kita kerjakan harus diniatkan sebagai amal ibadah. Ya. Harus bernilai ibadah. Ketika kita meninggalkan rumah mau bekerja, maka niatkan lillahi ta'ala. Makanya Islam sangat sempurna. Begitu mau keluar rumah kita diajarkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala quwwata illa billah. Kita menyerahkan diri. Orang minta syahid itu tidak harus ke Afghanistan, tidak harus ke Palestina. Orang berjuang untuk keluarganya itu bisa syahid. Kenapa? Karena niat, karena Allah. Orang menjadi guru ngaji, orang menjadi guru di sekolah, orang menjadi kuli bangunan karena diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kan menjadi niat. Maka itu menjadi ibadah, sehingga ibadah itu tidak hanya sebatas ibadah mahdhuf, tetapi semua aktivitas adalah ibadah. Nah, biasanya kita di jamaah sekalian, ayo niatkan. Bagaimana caranya? Semua aktivitas diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah, karena Allah. Kita biasa mendengar hadis, semua amalan tergantung pada niatnya. Nah, jamaah sekalian, demikian seperti itu, bahwa dari sekian perhitungan itu maka diniatkan supaya itu ibadah karena Allah. Ustaz juga menyampaikan tidurnya pun ibadah. Jadi bukan asal tidurnya juga ibadah. Makannya adalah ibadah. Nah, saya teruskan. Kunci yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang bersyukur akan selalu melihat sisi baik dalam situasi dan setiap situasi, dan mampu menghargai miliknya. Rumputnya tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Tidak tahu kalau rumput tetangga itu rumput palsu.
hijau terus, tidak pernah kuning. Jamaah sekalian, kalau kebahagiaan diukur dengan rumah, maka rumah yang sebelah kanan ini tentu tidak merasakan kebahagiaan ketika melihat rumah ini. Ya, yang bisa bahagia adalah orang yang punya duit bisa beli rumah. Yang kontraktor tidak bisa merasakan kebahagiaan karena selalu melihat bahwa kebahagiaan itu ukurannya dengan material ini. Jamaah sekalian, ketenangan rumah yang bagus ini belum tentu orangnya penghuninya tentram, belum tentu tenang. Karena kebahagiaan, karena ketenangan, ketentraman hati itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Orang rumahnya besar belum tentu tentram hatinya, karena ketentraman hati itu tidak bisa dibeli. Jamaah sekalian, ketika kita bersyukur maka merasa cukup apa yang dimiliki. Orang yang berjalan kaki sangat bersyukur karena banyak orang yang tidak bisa berjalan. Tetapi kalau rasa syukur itu melihatnya ke atas, bagus, sepedanya bagus, maka yang naik sepeda pancal tidak akan merasakan bahagia. Melihat rumah bagus baru merasa bahagia, maka yang tinggal di gubuk tidak akan pernah merasa bahagia. Tidak. Nah, saya lanjutkan. Jika kebahagiaan itu diukur dengan tidur nyenyak, maka yang bisa tidur nyenyak itu adalah orang yang bisa membeli tempat tidur yang mewah, yang bagus. Saudara kita yang di emperan itu tentu tidak akan merasakan tidur nyenyak. Tukang becak itu tidak akan merasakan tidur nyenyak karena dia tidak bisa membeli kasur, tidak bisa membeli tempat tidur. Jamaah sekalian, tidur nyenyak bukan karena tempat tidurnya, bukan karena rumahnya, tapi karena Allah memberikan rasa ngantuk. Pernahkah kita menyadari itu? Kita bisa tidur nyenyak karena Allah memberikan rasa ngantuk. Jamaah sekalian, ada orang yang rumahnya mewah, rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Gelisah. Apa yang membuatnya gelisah? Rasa ngantuknya tidak ada. Harus minum obat untuk bisa tidur. Maka ketika kita ngantuk, maka bersyukur Allah masih memberikan rasa ngantuk. Tapi kalau ngantuk di dalam kajian, ngantuk di dalam mendengarkan ilmu, itu ngantuknya setan. Setan yang memberikan mengganggu kita supaya bisa ngantuk. Jamaah sekalian, ya, saya teruskan. Jika kebahagiaan diukur karena makanan yang lezat, mewah, ini nasi mandi sama nasi kebuli, maka yang merasakan bahagia itu yang bisa makan nasi kebuli itu, nasi rawon, nasi ini. Hari ini insya Allah ibu-ibu itu menyediakan macam, maka tidak akan merasakan bahagianya macam itu karena kita membayangkan soto, rawon, nasi kebuli, pizza dan seterusnya. Jika kebahagiaan diukur dari situ, jamaah sekalian, salah satu yang membuat nikmat adalah rasa lapar. Maka nikmati rasa lapar. Allah memberikan rasa lapar buat kita. Bisa kita lihat pada saat kita berpuasa, jamaah sekalian. Begitu kita berpuasa, yang ada di dalam bayangan kita rawon, es campur, kurma, dan seterusnya. Kita membayangkan itu. Tetapi setelah begitu maghrib azan, kita minum air seteguk, sudah selesai, hilang semua dahaga itu, hilang rasa lapar, hilang rasa haus, hanya dengan seteguk air. Ya, makanan yang paling enak, ya, resep yang paling enak adalah resepnya lapar. Apapun yang kita hadapi, kalau tidak ada rasa lapar itu tidak ada nikmatnya. Jamaah sekalian, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk, memberi
memberikan rasa lapar kepada kita. Ternyata tinggal 3 menit lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat Ibrahim yang disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Demikian sebaliknya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat keras. Ya, keras azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus belajar banyak bersyukur. Terpaksa saya harus agak kenceng, ternyata tinggal 3 menit. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sabar adalah bagian konsep kebahagiaan dalam Islam. Dengan sabar seorang mampu memperkuat iman dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Apa sih itu sabar? Jamaah sekalian, Ustadz Nasiruddin sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau kita lihat, kesabaran itu ada 2 macam. Sabar atas sesuatu yang tidak diinginkan, musibah dan seterusnya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan menimpa kita. Ada musibah, sakit, itu musibah. Tapi sabar, apakah kita sabar menghadapinya? Itu tidak hal yang tidak diinginkan. Kalau kita sabar dalam hal itu sakit, Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang sedang sakit ketika menerima itu sebagai cobaan, sebagai teguran, menerima. Mudah-mudahan sakit saya menjadikan sebagai penggugur dosa saya. Tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Allah mencoba dengan rasa sakit ini. Jamaah sekalian, ada orang yang banyak duitnya tapi sudah tidak bisa makan apa-apa karena kena diabetes, sudah nggak bisa makan ini makan itu, dibatasi, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan makanan yang enak, tetapi setelah ketemu tidak dia bisa makan. Maka apakah orang bisa membawa hatinya ke sana? Bersabar. Kemudian sabar menahan diri dari yang diinginkan. Ya, sebenarnya orang yang bisa melakukannya, tapi bisakah menahan diri terhadap hal itu? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalkan kita sedang dimarahi seseorang, kita bisa membalas, kita bisa melakukan perlawanan, tetapi apakah kita bisa menahan diri untuk tidak kembali misu? Kita dimisui orang, apakah kita bisa menahan diri untuk tidak ikut misu? Itu juga adalah sabar. Ya, sabar yang bisa menahan diri. Ali bin Abi Thalib, ketika kamu mampu bersabar untuk segala hal yang terjadi yang sebenarnya bukan yang kamu harapkan, maka itu berarti kamu telah dewasa atas semua yang ditakdirkan Allah atas dirimu. Tidak ada orang yang mau kena musibah, tidak ada orang yang mau sakit. Ketika itu terjadi pada diri kita dan kita bisa menganggap bahwa itu adalah musibah dan menerimanya, karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu, sebab hal yang demikian sangat sulit untuk diterima tanpa adanya kesabaran yang besar. Ya, susah. Gimana Bapak? Jika kamu punya alasan untuk meredam semua inginmu, padahal kamu mampu melakukannya, maka itu tandanya hatimu sudah qanaah. Meski segalanya kamu inginkan, namun hatimu mengatakan tidak, sebab dunia ini ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Umur kita seberapa jam tadi itu? Ya. Sudah tip kan? Belum kan?
Masih ada waktu? Masih. Sudah ya. Nah, saya sebutkan sedikit saja. Sabar itu membuat kualitas iman meningkat. Nah, saya teruskan yang keempat, saya sebutkan saja. Bermanfaat bagi orang lain. Kebahagiaan salah satunya adalah karena bermanfaat yang bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi sesamanya. Nah, kebahagiaan kalau sudah dibangun tidak lagi menggantungkan pada materi, tidak lagi menggantungkan bahagia itu karena omongannya orang, karena pujiannya orang, tapi bahagia karena bisa memberi manfaat itu adalah hakiki. Bukan lagi bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya material, tapi untuk mendapatkan manfaat. Dan disebutkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang memberi manfaat. Ini siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang berhenti nafasnya tapi tidak berhenti pahalanya. Itu adalah orang yang paling bahagia. Sudah berhenti nafasnya tapi pahalanya tidak berhenti. Siapa mereka itu? Nah, ini sedekah jariahnya ada 3, amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Dan mudah-mudahan pagi ini adalah bagian dari hal ini. Mudah-mudahan yang kita bagi, yang saya bagi adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kunci yang terakhir, sekuat-kuatnya seseorang, setinggi-tingginya seseorang harus tetap menyandarkan diri pada Allah, harus banyak berdoa. Karena kalau disebutkan di Al-Baqarah ayat 186, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Ada film ini, Tuhan minta duit. Nanti kalau bisa lihat film anak-anak itu luar biasa. Mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa. Doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pelihara kami dari siksa api neraka. Sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, jika ada yang salah tentu keterbatasan saya sebagai manusia, dan jika ada benarnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.